Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Oke, pada minggu ini kita sudah memasuki bab 41 pada buku Minano Nihongo Jilid 2. Nah, pada minggu ini kita akan belajar tentang ungkapan memberi dan menerima di dalam bahasa Jepang, atau disebut juga dengan ungkapan yari morai. Pada bab 41 ini, kita akan mempelajari 7 pola kalimat. Ini pola kalimat yang berhubungan dengan ungkapan memberi dan menerima dalam bahasa Jepang. Jadi, ungkapan memberi dan menerima dalam bahasa Jepang ini terdiri atas dua ya. Yang pertama ini memberi dan menerima untuk benda. Nah, yang kedua memberi dan menerima berupa perbuatan atau jasa. Nah, pola kalimat 1 sampai 3 ini merupakan memberi dan menerima berupa benda. Sedangkan pola kalimat 4 sampai 6 ini merupakan memberi dan menerima berupa perbuatan atau jasa. Nah, yang ketujuh merupakan pola kalimat yang sering digunakan untuk memohon sesuatu kepada lawan bicara. Oke, sebelum kita masuk ke materi, jadi di dalam ungkapan memberi dan menerima di dalam bahasa Jepang, ada faktor-faktor yang harus kita perhatikan dan yang mempengaruhi ungkapan memberi dan menerima tersebut. Nah, yang pertama, ini mengenai siapa yang menjadi subjek atau pelaku dalam kalimat tersebut. Misalnya, subjeknya di sini saya atau orang lain. Ya. Nah, yang kedua, ini berupa strata sosial. Misalnya, orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, seperti di dalam sebuah perusahaan, seperti sacho, bucho, atau sensei ya. Nah, yang mempunyai strata sosial sebanding, misalnya teman ya, seperti itu. Atau orang yang mempunyai kedudukan lebih rendah dari lawan bicara, misalnya anak, adik ya, itu bisa. Terus bisa juga untuk hewan peliharaan. Nah, yang ketiga yang perlu diperhatikan ini tentang hubungan uchi dan soto ya. Uchi dalam bahasa Jepang itu dalam, sedangkan soto itu berarti luar. Jadi yang dimaksud dengan uchi di sini yaitu saya dan orang-orang yang berada di sekitar saya yang mempunyai hubungan yang dekat. Misalnya keluarga. Nah, bagian-bagian dari keluarga tersebut, nenek, kakek, ayah, ibu, kakak laki-laki, kakak perempuan, adik laki-laki. Nah, seperti itu. Bisa juga teman ya, teman dekat. Atau kalau kita berada pada suatu perusahaan, misalnya kaisha no hito, itu berarti orang-orang yang secara sehari-hari berteman dengan kita, itu termasuk ya. Terus soto berarti
luar, berarti orang lain, orang-orang yang tidak dikenal ya. Nah, yang keempat yang perlu diperhatikan mengenai arah perpindahan bendanya seperti apa. Sebenarnya ungkapan memberi dan menerima ini sudah dipelajari pada buku Minano Nihongo jilid 1, yaitu pada bab 7 dan bab 24. Nah, kita lihat dulu. Ini ada contohnya. Ya, ada agemas, memberi, moraimas, menerima, kuremas ya, ada 3 di sini. Nah, kita lihat contohnya arahnya seperti apa. Contohnya yang pertama, watashi wa disang ni presento agemas. Jadi arah perpindahannya berarti dari saya ke disang ya, arah perpindahannya. Saya memberikan hadiah kepada disang. Nah, yang kedua, watashi wa disang ni presento moraimasu. Jadi di sini kita lihat arahnya dari bendanya dari disang kepada saya. Nah, yang ketiga, disang wa watashi ni presento kuremasu. Nah, arah perpindahan bendanya dari disang wa kepada watashi. Nah, kalau kita lihat di sini, kalimat 2 dan 3 kondisinya sama persis ya. Jadi orang lain memberikan sesuatu kepada saya. Nah, yang membedakannya siapa yang menjadi subjek dalam kalimat. Dalam bahasa Jepang berbeda karena terdapat pada fokusnya. Nah, pada kalimat kedua yang menjadi fokus yaitu watashi. Ya, watashinya sebagai subjek. Sedangkan pada kalimat yang ketiga yang menjadi fokusnya di sini disang ya. Nah, kalimat kedua bisa diartikan saya diberi hadiah oleh dia. Terus yang ketiga, di memberi hadiah kepada saya. Jadi pada kata kerja kuremas memberikan sesuatu kepada saya ya. Oke, kita lihat pola yang pertama ya. Nah, ini pola kalimat wo itadakimasu ya. Digunakan saat menerima barang dari orang yang lebih tinggi kedudukannya. Misalnya ketika menerima hadiah dari sacho misalnya atau dari sensei ya. Nah, itadakimasu di sini artinya sama ya, sama moraimasu, tapi itadakimasu merupakan verba yang lebih halus dibandingkan dengan bentuk moraimasu. Kita lihat pola kalimatnya seperti apa. Nani-nani wa, nani-nani ni, atau kara ya. Nani-nani wo itadakimasu. Jadi, awa, bini, atau kara, shio itadakimasu. Jadi, a menerima, si dari b. Oke, kita lihat contohnya ada di sini. Watashi wa sacho ni omiyage o itadakimasu. Saya menerima apa yang diterima oleh-oleh dari sacho. Jadi saya menerima oleh-oleh dari sacho. Nah, contoh selanjutnya, watashi wa sensei ni jisho o itadakimashita. Saya
menerima kamus dari siapa? Dari sensei. Nah, kalimat berikutnya, watashi wa Yamada-san ni mikan o itadakimashita. Saya menerima jeruk dari Yamada-san. Nah, bisa jadi Yamada-san di sini kedudukannya lebih tinggi daripada si pembicara ya. Bisa jadi ini atasannya di kantor ya. Seperti itu. Nah, yang kedua, pola kalimat o kudasaimasu. Nah, digunakan pada saat orang yang lebih tinggi kedudukannya memberi barang kepada si pembicara atau memberikan barang kepada diri sendiri atau kepada saya. Jadi, ini merupakan sama ya, artinya kudasaimasu ini sama kuremas. Jadi, kudasaimasu ini lebih halus ya dibandingkan dengan kuremas. Jadi yang menjadi si penerima di sini pasti saya atau orang yang berada di lingkungan keluarga saya, bisa jadi adik, kakak seperti itu, atau orang tua saya ya. Oke, kita lihat pola kalimatnya seperti apa. Nah, di sini nani-nani wa, nani-nani ini, nani-nani wo kudasaimasu atau kuremas. Jadi bisa diartikan A memberikan si kepada B. Oke, kita lihat contohnya seperti apa. Sacho ga watashi ni omiyage wo kudasaimashita. Jadi, kalau diartikan, Sacho memberikan oleh-oleh kepada siapa? Ya, kepada saya. Ya, Sacho memberikan oleh-oleh kepada saya. Nah, selanjutnya, Sensei ga watashi ni presento wo kudasaimashita. Jadi, sensei atau guru memberikan hadiah kepada saya ya. Terus yang ketiga, Yamada-san wa watashi ni keki wo kudasaimashita. Jadi Yamada-san memberikan cake ya kepada saya. Nah, ini yang terakhir nih contohnya untuk pola kudasaimasu. Jadi, Sacho ga musume ni omiyage wo kudasaimashita. Nah, kenapa di sini kudasaimashita? Padahal yang menjadi penerimanya kan musume. Jadi musume ini masih termasuk ruang lingkup ke dalam uchi ya. Musume ini kan berarti anak perempuan saya ya. Jadi bisa digunakan kudasaimashita di situ. Jadi kalau diartikan Sacho memberikan oleh-oleh kepada anak perempuan saya. Hai, koko de ii desu ka? Do desu ka? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini pola kalimat yang ketiga. Nani o sashi agemasu garis miring. Agemasu yarimasu. Jadi, pola kalimat ini digunakan pada saat saya sebagai subjek memberikan sesuatu kepada orang lain yang lebih tinggi kedudukannya dari saya. Misalnya memberinya kepada Sacho misalnya, kepada sensei misalnya ya. Kalau yang sederajat misalnya kepada teman ya, itu bisa digunakan agemasu.
Terus ya, yang lebih rendah kedudukannya dari saya, misalnya kepada anak, kepada adik, kepada hewan peliharaan, dan lain-lain. Itu menggunakan yarimas. Oke, kita lihat pola kalimatnya seperti apa. Nani nani wa, nani nani ni, nani nani o, sasi agemas, atau yarimas. Jadi bisa diartikan A memberikan si kepada B. Oke, kita lihat contohnya seperti apa. Nah, di sini watashi wa sacho ni repoto o sasi agemasu. Kalau diartikan, saya memberikan laporan kepada Sacho, ya, artinya di sini. Nah, terus yang kedua, watashi wa tomodachi ni ringo o agemasu. Saya memberikan apel kepada teman, ya, itu artinya. Terus watashi wa mago ni okashi o yarimasu. Saya memberikan kue atau makanan ringan ya kepada cucu. Terus watashi wa kini mizu o yarimasu. Saya memberikan air kepada tanaman ya, itu artinya. Terus watashi wa neko ni eza o yarimasu. Saya memberikan makanan hewan kepada kucing. Jadi jelas ya di sini diberikan kepada siapa. Nah, verba yang digunakan yang mana ya? Kita lihat dulu yang menjadi lawan bicaranya siapa. Oke. Selanjutnya yang keempat ini. Pola kalimat te itadakimasu. Nah, untuk pola keempat, kelima, dan keenam, ungkapan memberi dan menerimanya berupa perbuatan, ya, bukan berupa barang lagi, tapi berupa perbuatan atau jasa. Nah, kita lihat dulu pola kalimat yang keempat, yaitu nani nani wa, nani nani ni, nani nani o, kata kerja bentuk T, itadakimasu. Ya, itadakimasu ini jangan lupa ya, sama-sama moraimasu. Jadi kalau saya mengartikannya di sini itu sama dengan di titik-titikkan ya. Tapi di sini bukan berarti kalimat pasif ya, bukan. Kalau kalimat pasif itu kan ada berupa mewaku ya. Mewaku yang bisa mengganggu lawan bicara, itu maksudnya kalau mewaku. Oke, kita lihat contohnya. Watashi wa sensei ni ryoko no sashin o misete itadakimashita. Jadi, saya, ya, misete itadakimashita. Saya diperlihatkan foto Ryoko, foto jalan-jalan oleh sensei. Terus yang kedua, watashi wa sensei ni Kyoto e surete ite itadakimashita. Nah, kalau diartikan, saya diajak pergi ke Kyoto oleh sensei ya. Terus yang ketiga, watashi wa sensei ni repoto o naoshite itadakimashita. Jadi saya diperbaiki laporannya oleh sensei. Misalnya dicek ya, ini benar atau enggak nih tulisannya, kayak gitu. Oke, ini pola yang kelima. Nani nani te kudasaimasu. Jadi ingat lagi, kudasaimasu ini
sama dengan kuremas. Jadi polanya nani wa, nani ni, nani o diikuti oleh kata kerja bentuk T, kudasaimasu. Jadi kalau saya mengartikan di sini artinya me titik-titik kan ya. Oke, kita lihat contohnya. Sensei ga Ryoko no sashin o misete kudasaimashita. Guru memperlihatkan foto Ryoko atau foto Tamasha kepada siapa? Kepada saya. Nah, di sini sayanya tidak dibuatkan ya. Berarti kalau di bahasa Jepang udah jelas aja ini yang pemberi yang diberi ininya adalah saya ya. Terus sensei ga Kyoto e surete ite kudasaimashita. Sensei mengajak saya pergi ke Kyoto. Nah, yang ketiga, sensei ga repoto o naoshite kudasaimashita. Jadi, guru memperbaiki laporan saya. Hai, ii desu ka? Kita lanjut lagi. Ini pola yang ke-6. Nani te yarimasu. Ya. Nani wa, nani ni, nani o diikuti oleh kata kerja bentuk T ditambah dengan yarimasu. Ya. Kalau diartikan ini mekan ya. Kita lihat lagi contohnya seperti apa. Watashi wa mago ni eigo o oshiete yarimasu. Jadi, saya mengajarkan bahasa Inggris kepada cucu. Nah, yang kedua, watashi wa mago o yochien made mukae ni ite yarimasu. Saya pergi untuk menjemput sampai ke TK. Menjemput siapa? Menjemput mago ya, menjemput cucu. Nah, yang ketiga, watashi wa mago no sukude o mite yarimashita. Saya melihat tugas rumah cucu saya. Itu artinya. Oke, yang terakhir pola kalimatnya nani te kudasaimasen ka. Nah, pola kalimat yang ketujuh ini digunakan pada saat memohon atau meminta sesuatu kepada lawan bicara. Nah, ini termasuk kalimat permohonan atau dalam bahasa Jepangnya merupakan irai hyōgen. Nah, nani te kudasaimasen ka merupakan ungkapan yang sopan ya. Atau bisa juga kita menggunakan nani te itadakimasen ka. Nah, polanya di sini kata benda o diikuti oleh kata kerja bentuk T kudasaimasen ka. Contohnya, hiragana de kaite kudasaimasen ka? Tolonglah ya, tolonglah tulis dengan hiragana. Nah, contoh lainnya, muskoshi yukuri hanashite kudasaimasen ka? Nah, ini permintaan ya. Tolonglah berbicara dengan sedikit pelan ya. Nah, yang terakhir ini contohnya kono kanji no yomikata o oshiete kudasaimasen ka? Nah, ini dia mau minta ini ya, diajarkan cara baca kanji ini. Jadi kalau kita mengartikannya di sini, tolonglah mengajarkan cara baca kanji ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang sudah diberikan dari awal tadi bisa dipahami ya. Hai, jugyo ga owarimashita. Arigatou gozaimasu.